lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam tetap semangat pada sobat kicau jelata semua. Hari-hari ini jagat maya dihebohkan oleh sebuah berita viral soal adanya babi ngepet. Fenomena babi yang diduga jadi-jadian jadi perhatian warga, terutama di wilayah Bedahan, Sawangan, Depok. Penemuan babi tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Sawangan. Ribuan warga berdatangan ke lokasi untuk melihat wujud babi yang diduga jadi-jadian sejak pagi hingga siang, sore, dan malam hari. Babi jenis babi hutan berwarna hitam disimpan dalam kandang buatan seadanya di dekat lokasi penangkapan. Namun karena warga semakin banyak yang datang, maka polisi pun langsung membubarkan. Karena kita tahu bahwa saat ini kerumunan bisa mengakibatkan resiko yang besar dalam keadaan pandemi. Jadi gitulah saudara kita, hari begini tahun 2021 masih saja ada warga yang percaya adanya babi ngepet tanpa menggunakan akal sehat, tanpa mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi rumor, isu jauh berlari lebih kencang daripada akal sehat. Taruhlah misalnya andai kata ada babi ngepet tersebut, tentu kita akan berpikir lagi, kalau itu memang ada, kenapa yang mereka pilih adalah kampung? Apa mereka nggak tahu bahwa di seluruh bank itu ada yang namanya brankas? Kenapa dia tidak, atau mereka tidak melakukan itu di tempat-tempat yang uang relatif lebih banyak daripada di kampung? Itu satu. Yang kedua, sebagai orang yang beragama, mestinya kita aku yakin bahwa nggak ada itu orang yang berubah bentuk. Ya, maksud bagi kita di sini agama samawi ya, bahwa perubahan wujud itu mustahil terjadi. Tetapi kenapa masyarakat kita masih saja percaya dengan hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal tersebut? Ya, secara peradaban sebenarnya masyarakat modern Indonesia ini, atau kita semua ini yang berada di Indonesia ini, secara peradaban itu hanya selangkah jaraknya dari peradaban animisme secara peradaban. Jadi artinya apa? Di alam bawah sadar kita, mungkin secara genetik masih tertanam keyakinan-keyakinan yang sifatnya tidak masuk akal tersebut. Jadi Bang Kicau tak ingin banyak berkicau berceloteh soal ini, biarlah bagaimana itu mengalir diskusi di antara sesama warga negara. Bang Kicau hanya ingin mengingatkan bahwa ini bisa menggerus keimanan kita, ini juga bisa mengakibatkan adanya potensi-potensi meledaknya kasus COVID-19 dengan adanya kerumunan untuk, katakanlah, yang hatinya tergerak untuk memenuhi rasa penasaran yang dalam soal ingin melihat babi ngepet atau transformer babi yang menjadi manusia, atau sebaliknya manusia yang menjadi babi tersebut. Berikut Bang Kicau ingin ikhtisarkan atau ingin sajikan beberapa kompilasi yang Bang Kicau ambil dari beberapa sumber soal apa sebenarnya yang terjadi di Sawangan, dan soal benar tidaknya ya terkait dengan Bang Kicau personal. Bang Kicau tidak percaya dengan apa yang namanya orang bisa berubah wujud menjadi binatang, dan itu didasarkan oleh keyakinan Bang Kicau sebagai seorang muslim. Terakhir, mari kita selalu tingkatkan kedisiplinan kita sebagai warga negara untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi belum berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nih kan gitu, yang nangkap aja semalam telanjang bulat tuh 8 orang, karena 2 minggu yang lalu nggak telanjang, hilang kayak gitu teh informasinya ya. Bisa jalan, berdiri di atas. Itu banyak sih. Yang muda pulang. Oh. Ini ya. Ayo.
Pertama-tama karena sudah meresahkan masyarakat di sekitar RT 02, ini udah hampir satu RT ini udah hampir jadi korban semua, sehingga timbul mencurigakan ada babi ngepet. Setelah saya mencurigakan ada babi ngepet, saya bentuklah ronda, sehingga berhasil menemukan babi ngepet itu. Penangkapan pertama gagal. Setelah sebulan lamanya saya punya rencana bagaimana caranya harus kena. Nah, bentuklah tim saya daripada beberapa orang. Begitu malam tanggal 25 malam, itu ada motor Mio yang mencurigakan, sehingga tim saya sepakati ini ada motor yang mencurigakan. Nah, datanglah motor Mio merah, warna merah, berboncengan 3 orang. Setelah mundar-mandir, beberapa balik yang terakhir itu nurunin 1 orang sudah berpakaian berjubah hitam. Dalam proses penurunan berjubah hitam itu jalan sekitar 30 meter ke tempat ritual itu. Saya menunggu dia ritual itu 1 jam dari awal manusia sampai menjelma jadi babi. Bisa nggak? Secara langsung saya menyaksikan secara langsung dengan beberapa orang saksi mata, itu diantara saudara-saudara saya, dan memang saya sudah rencanakan bagaimana caranya supaya berhasil. Kemudian yang punya motor itu kemana, Pak? Yang motor ada itu 2 orang. Ada 2 orang. Sebelum dia berubah, dia masih mundar-mandir. Setelah dia udah berubah, dia menunggu di depan dekat pohon pisang sini. Setelah babi itu tertangkap jam 12.20, dia kabur, meninggalkan temannya yang korban ini. Tuh. Lu sempat kabur nggak, Pak, pas ditangkap? Ini sempat main kejar-kejaran dengan secara istilahnya, kalau memang kita percaya dengan pemagaran batin, ini dia udah dipagar, nggak bisa lolos dari halaman yang saya siapkan. Tuh, walaupun dikejar kemana, dia udah nggak bisa melewati garis yang saya udah pagar. Udah gantian. Pak Iwan, bagaimana kronologi kejadiannya sampai rame dan atau heboh babi ngepet ini? Kalau untuk kronologi sebetulnya memang kita sudah ada rencana untuk penangkapan. Jadi untuk beberapa hari atau 1 bulan yang lalu kita di sini udah menyiapkan ronda. Itu pun ronda individu ya, bukan ronda lingkungan. Jadi hanya kami aja yang ronda. Dan tibalah untuk beberapa hari terakhir memang sempat ada kejadian. Tapi Kejadiannya apa? kejadiannya itu ya macam kita bisa ketemu sama babi gitu kan, babi ngepet, belum bentuk belum ada perubahan, cuma hanya bentuk babi. Tapi kita kejar hilang. Iya. Kita tangkap hilang seperti itu. Ya mungkin ada juga laporan dari masyarakat, dari warga sekitar, ada yang hilang, dan hilangnya itu memang tidak sedikit. Hilang apa maksudnya? Bentuk rupiah atau bentuk uang. Kehilangan ya, uang. setiap ada dia, Sini ya? betul, setiap ada dia berkeliaran, ada laporan, ada yang hilang. Sekitar berapa itu? 1 juta atau berapa? Ya, nominal 1 juta ke atas. 1 juta ke atas. Ada yang Sering terjadi di sini? sering, seminggu bisa 2 kali gitu ya. Ada yang 500.000. Bagaimana bisa menyangkakan bahwa itu adalah babi ngepet? Ya, kalau untuk menyangkakan memang kita selama ini juga sebelum dari hal-hal yang ini ketangkap, kita memang udah ada gitu loh. Ada pengintaian, termasuk saya sendiri sama orang yang lumayan bisa ya. Artinya ya ulama sini juga sempat ditangkap tapi menghilang. Nah, pada saat ditangkap itulah ada tetangga yang merasa kehilangan. Nah, makanya jadi kita punya prinsip harus ditangkap. Dan itu karena itu memang merugikan. Itu sering ini ya? Beberapa kali menangkap kemudian hilang? Kalau untuk penangkapan yang beberapa kali itu sampai kejadian 2 atau 3 kali. Iya. Yang pertama sih, kalau yang pertama saya berdua. Nah, yang ketiga dan keempatnya itu warga, dibantu sama warga. Tapi memang belum bernasib baik ya, tetap yang hilang. Nah, kemudian kok bisa tertangkap? Ini kan kalau ngepet itu kan bisa hilang seperti itu, kok bisa menangkap itu bagaimana caranya? Oke, jadi kalau untuk menangkap ini kita memang sudah rencana juga. Jadi ada apapun sudah disiapkan. Ya, artinya memang tujuan untuk menjebak, ya menjebak atau memancing makhluk tersebut agar datang. Nah, jatuhnya pada malam Selasa tadi malam kita sudah kondisikan untuk situasi lingkungan, terutama lampu dipadamkan, ya dipadamkan sebagian. Kedua, kita personil anak-anak muda kita minta perbantuan yang harus bisa menangkap itu tanpa busana. Oh, jadi tanpa busana? Ya, telanjang bulat. Bagaimana itu? Ya, akhirnya kita bagi tugas untuk pengintaian 1 titik ada beberapa orang. Di situ ada 2 atau 3 orang. Tibanya dari jam 10 kita menanti jam 10 malam kita menanti di masing-masing titik
Nah jam 11 timbullah kejadian yang nyata memang yang lama kita tunggu, perubahan daripada manusia. Oh jadi melihat detik-detik? Ya, jadi ada satu motor memboncengi 3 orang, yang satu turun masuk ke arah sini. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya melihat sendiri. Saya ngintek persis di lubang ini. Ya. Oh di lubang ini jendela. Jadi pantauan saya pas lurus. Nah, satu orang turun tidak lama, kebetulan dari sini yang punya yang orang pintar tadi dari pihak kami ada lah ya untuk memancing dia. Nah, dia jalan di sini. Kalau boleh saya kembangkan perjalanan dia atau lingkarannya dia di sini itu seperti orang mabok lem. Cuma memang keadaannya agak gelap, dia pakai sweater atau jubah ya, agak serba hitam. 3 putaran dia di sini, dia duduk ke arah sini. Kemana? Persisnya di sini, itu yang dekat bangku ya. Dia duduk di situ. Karena kami terhalang sama ini kandang, kami diinfokan sama yang bersangkutan atau Pak Ustadz kami. Betul Pak Ustadz kami rumahnya ini, dia ngintanya persis dari sini, ya dari jendela ini, maka di depan mata adanya. Nah, ketika mau perubahan itu jam 11, dia berubah dari anggota badannya berubah. Badan manusia? Ya, kepalanya udah makhluk, badannya manusia ya. Itu sampai jadi utuh dia sebagai babi ngepet, itu kisaran 1 jam. Oh 1 jam? 1 jam prosesnya. Nah, dalam 1 jam itu kita yang sudah telanjang bulat itu menanti, menunggu info kapan saatnya kita gerbek atau kita menangkap. Nah, ternyata setelah 1 jam kita tunggu, ada info langsung dari Pak Ustadz bilang udah bergerak, sudah full. Oh, sudah full jadi babi. Saya lah yang lari pertama. Adanya di situ dia. Tangkap langsung. Ya, tadinya bertangkap karena ya kita juga kan baru ya namanya hal kayak gini benar atau tidak gitu. Cuma kalau kayak memang di depan kita nyata ada ya apa boleh buat. Ternyata nggak sembarang nggak segampang. Tetap berkelit masih. Masih bergerak sana kemari. Dari 5 orang yang telanjang bulat tadi pun sama. Kita pakai, nah itu dibantu juga sama orang yang berpakaian biasa. Akhirnya kena ketangkep karena terpojok di sini nih. Nah di sinilah kita penyegerapannya terakhir yang sampai masuk kandang. Kandang yang khusus disiapkan ya. Memang penyiapannya pun sama udah 1 bulan. Tolong ibu-ibu anaknya dilihat, diperhatiin. Aduh gimana guys? Nah, sudah selesai, yang sudah ngambil kota, yang sudah ngambil pidana keluar, silakan keluar. Tolong kepada Bapak RT, Bapak RW dan Bapak Pemuda untuk segera mengamankan. Sekali lagi himbauan kepada seluruh warga masyarakat Pedahan maupun dari luar lingkungan Pedahan untuk tidak berdesak-desakan. Gila gimana ngambil? Ya guys, seperti kita telat guys, udah jadi babinya. Sekali lagi kepada masyarakat gila. Pedahan untuk segera. Ada anak-anak kecil. Ibu-ibu tolong diperhatikan anaknya untuk ini golok ya guys, golok. Masyarakat silakan untuk melakukan. Ini golokan ini. Yang sudah mengambil gambar, mengambil video untuk segera meninggalkan lokasi. Angkat bang. Tidak berdesak-desakan. Ini guys jadi. Bang, misi bang, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan abang siapa? Dengan Bang Iwan. Oh, Bang Iwan ya. Bang Iwan, sebelum saya tanya-tanya ini tepatnya ini daerah mana ya Bang Iwan ya? Ini daerah Bedahan. Bedahan bagian timur. Oke. Bang Iwan, ini kabar dari babi ngepet ini sudah sangat menyebar luas nih Bang di daerah Depok khususnya gitu ya. Awalnya bagaimana gitu Bang ya? Abang bisa curiga bahwa di daerah Abang ini bisa ada babi ngepet gitu Bang? Sebetulnya sih sudah lama ya. Ya udah perencanaan ini kita antisipasi dengan anak-anak. Hampir 1 bulan kita melakukan ronda malam tanpa warga tahu. Ya, jadi inisiatif kami bersama sebagai lingkungan ya. Ya, namun untuk beberapa kali memang ada kegagalan. Sudah kejadian 3 kali. Kebetulan saudara kami ya sempat kehilangan. Jadi awalnya itu karena ada warga yang kehilangan. Betul, sampai beberapa kali. Kedua ada inisial atau ada maksudnya gimana ya? Ada beberapa orang yang menanyakan dia bukan saudara, bukan apa, tapi menanyakan maksud dan tujuannya kita juga nggak ngerti gitu. Jadi macam kayak ada semacam tim terdiri dari beberapa orang. Bergerak sendiri gitu Bang. Betul. Tidak, dia seolah-olah kayak satu paket.